Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat datang di video pembelajaran saya. Video yang akan menyajikan sebuah tutorial deskriptif data. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Tri Setio Wicaksono dengan nomor induk mahasiswa 190510401008. Aku merupakan mahasiswa semester 3 di jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala. Dan ini merupakan video pembelajaran pada mata kuliah Statistika dan Analisis Data. Di sini saya akan membagikan tutorial tentang suatu aplikasi pengolahan data dengan menggunakan SPSS, yaitu Statistical Product and Service Solution. Aplikasi ini dapat kita gunakan dalam menganalisis deskriptif data seperti penjumlahan data yang ada, kemudian menampilkan mean, median, modus, standar deviasi, hingga kita mungkin bisa menyajikan nilai minimum, nilai maksimum yang tersaji dalam data. Deskriptif yang kita dapatkan dapat memberikan gambaran data yang terkumpul. Di samping itu, dengan adanya analisis deskriptif data ini, pembaca akan lebih mudah untuk mengetahui paparan data. Jadi, deskripsi yang diberikan mempermudah tampilan sehingga mudah untuk dipahami isi data yang ada. Oke semuanya, sekarang kita masuk ke dalam tutorial analisis deskriptifnya. Oke, sebelum kita menganalisis, secara umum kita ini biasanya memiliki suatu data dalam format Excel. Jadi dalam format Excel ini kita tidak semudah menganalisis di dalam SPSS. Jadi kita menggunakan SPSS itu kan untuk lebih mempermudah dalam menganalisis deskriptifnya. Di sini saya memiliki 18 responden dari berbagai latar belakang pendidikan, juga umur, dan juga di sini ada 2 jenis kelamin ya pastinya, laki-laki dan perempuan. Nah, di jenis kelamin ini saya mengkodekan 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Lalu saya juga memberikan kode pada pendidikan. Di pendidikan saya memberikan kode 1 untuk SD, 2 untuk SLTP, 3 untuk SLTA, 4 untuk D3, dan 5 untuk S1. Oke. Sebenarnya kita memberikan kode ini untuk lebih mempermudah dalam pengolahan datanya. Soalnya nanti di dalam SPSS juga kode-kode ini akan kita berikan simbol dengan nilai aslinya atau dengan kode aslinya. Oke, kita masuk aja untuk tutorialnya. Kita ambil di variabel responden. Kita buka SPSS-nya. Kita tempelkan di variabel view. Nah, untuk di SPSS sendiri, di sini ada 2 ya. Ada data view dan variabel view. Variabel view ini fungsinya untuk meletakkan variabel-variabel apa saja yang akan kita gunakan dalam analisis. Sedangkan data view merupakan bagian untuk meletakkan data-data apa saja yang kita dapatkan. Kita masuk dalam variabel view, kemudian kita klik paste. Nah, untuk teman-teman semuanya, di variabel view ini perlu kita ingat, tidak dapat menggunakan spasi. Jadi jika kita menggunakan spasi, ini contohnya kita spasikan, dia akan error. Nah, variabel name ilegal. Nah, berarti kita nggak bisa menggunakan spasi. Di sini kita pastekan, kita tempelkan responden. Nah, untuk responden sendiri itu karena tipenya bukan numerik, karena tipenya merupakan nama, jadi kita masuk dalam string. Untuk tipe data sendiri ini ada numerik, koma, dot, hingga string. Jadi untuk yang pertama, numerik ini pastinya adalah data variabel yang berbentuk angka. Untuk koma sendiri,
merupakan variabel numerik dengan tampilan koma untuk setiap 3 angkanya. Jadi maksudnya ini untuk memisahkan antara satuan, ribuan, puluhan, ratusan gitu ya. Jadi untuk 3 angka sendiri ini kan bisa dari ratusan, ribuan, jutaan gitu ya. Jadi tiap 3 angka itu dipisahkan dengan koma. Kemudian ada dot, sama dot ini juga untuk memisahkan ribuan. Cuman di dot ini sendiri ribuannya dipisahkan dengan menggunakan titik dan desimalnya menggunakan koma. Untuk koma sendiri desimalnya dipisahkan menggunakan titik. Untuk 3 angka ribuannya menggunakan koma. Kemudian ada scientific notation. Jadi ini merupakan tipe data yang dapat kita gunakan untuk mempersingkat data. Jadi misalnya kita di sini ada 2.567.932. Jadi di sini akan disingkat menjadi 2.57E plus 006. Jadi akan disingkat datanya. Kemudian ada date pastinya tanggal ya. Jadi di sini variabel numerik dengan nilai yang akan ditampilkan dalam format tanggal. Ada selanjutnya dolar merupakan variabel numerik dengan tampilan data ditandakan dengan tanda dolar. Kemudian ada custom. Nah, di sini variabel numerik yang ditampilkan dalam format uang yang Anda inginkan gitu ya. Misalnya kalau untuk di Indonesia sendiri berarti customnya itu dalam bentuk rupiah. Kemudian ada string. String ini variabel yang tidak berbentuk numerik, jadi dia berbentuk huruf. Selain numerik berarti string. Karena responden merupakan nama, berarti dalam bentuk string. Kemudian untuk selanjutnya dapat kita copy jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, dan juga konsumsi. Untuk contoh selanjutnya kita copy jenis kelamin, kita tempelkan, kemudian kita tempel ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, karena di Excel dalam bentuk spasi, di sini berarti kita ubah dulu nih. Kita berikan garis bawah ya. Kemudian kita copy langsung aja kita copy, kita tempelkan ke dalam SPSS kita. Nah di sini tipe datanya sudah benar, numerik. Untuk selanjutnya teman-teman juga tinggal copy saja ya. Nah saya akan menjelaskan untuk menu bar atas lainnya di variable view. Di sini ada tipe, tadi saya sudah jelaskan. Di sini ada weight. Di sini merupakan berapa banyaknya angka yang bisa kita masukkan di data view. Untuk responden, saya sarankan karena responden juga di sini kita berikan nama. Jadi saya sarankan di atas 15. Saya input 20 ya. 20. Untuk desimalnya 0, label. Nah, untuk label sendiri ini berfungsi untuk memberikan keterangan lanjutan dari nama. Jadi karena di nama ini nggak bisa spasi, di sini kita berikan keterangan labelnya, misalnya nama responden. Jadi di variable view kita bisa menggunakan spasi pada label. Kemudian ada values. Values ini untuk memberikan nilai asli. Jadi tadi kan seperti yang saya bilang di Excel itu kan ada kode 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Jadi untuk di values ini dapat kita input. Nih misalnya ya, 1 untuk label laki-laki, add. Kemudian 2 untuk label perempuan. Oke, kita add. Oke, nah
Di sini values-nya udah ada, kemudian missing ini berfungsi untuk data atau pendapat responden yang telah terkumpul yang mungkin tidak terinput atau responden tersebut tidak memberikan datanya. Jadi di sini missing kita bisa berikan juga kode. Kodenya misalnya nanti akan saya berikan di penjelasan selanjutnya ya. Columns ini berfungsi untuk di data view untuk lebarnya kolom ini seberapa lebar. Jadi misalnya ini kita buatkan 8. Di sini kita buat 20 columns-nya. Di data akan melebar. Nah, untuk data responden akan melebar columns-nya. Ini untuk memberikan petunjuk center atau di tengah, ini rata kanan dan juga rata kiri. Measure ini di sini memberikan penjelasan tentang ordinal, nominal, dan juga bisa ada scale. Oke, karena data view masih kosong, teman-teman bisa untuk langsung mengkopinya dari Excel. Karena tadi kita untuk variabelnya baru ada responden dan jenis kelamin, ya sudah kita copy saja. Untuk contohnya responden kita copy dari Susan ya, dari responden pertama sampai ke 18 kita copy. Terus kita buka di SPSS. Di responden kita tempelkan. Nah, otomatis akan tertempel langsung ya teman-teman. Kemudian untuk jenis kelamin kita kopikan. Kita lakukan hal yang sama, kita copy, kita sesuaikan, jangan pula salah tempel ya. Kalau salah tempel gawat nih, jenis kelaminnya jadi berubah. Tempel, nah kok bisa 2 ya? Bisa 2,00 gitu ya, 2.00. Itu karena desimalnya di sini masih 2, jadi kita buat saja 0. Karena kita tidak perlu memiliki angka 2 di belakang ya, angka 02 di belakang. Oke. Di sini karena tadi kita sudah membuat value-nya contohnya yang seperti saya bilang tadi, untuk 1 laki-laki, 2 untuk perempuan. Kita buka aja data view-nya, terus kita lihat di value labels ya. Ini teman-teman bisa lihat tulisannya value labels, kita klik saja. Nah, jadi kode tersebut sudah muncul dari arti kode itu. Jadi 2-nya itu di Susan berarti perempuan, 1 di Trisatyo Wicaksono adalah laki-laki. Oke, karena di sini saya sudah ada data yang saya input. Nah, nih, ini merupakan data yang saya input. Ada labels yang sudah saya lengkapin ya. Yang seperti saya bilang, labels ini untuk memberikan keterangan lanjutan daripada nama variabelnya. Di sini untuk values-nya saya memasukkan pada jenis kelamin, karena tadi jenis kelamin kita berikan kode laki-laki untuk 1, 2 untuk perempuan. Oke. Kemudian ada pendidikan, saya ada juga memberikan values-nya, 1 untuk SD, 2 untuk SLTP, 3 untuk SLTA, 4 untuk D3, 5 untuk S1. Oke. Di sini, nah, kebetulan untuk data view-nya ada beberapa responden yang tidak memberikan data. Jadi di sini kita anggap error. Jadi kita buat missingnya itu 999 sampai dengan 5 kali. Jadi mengapa sampai 5 kali? Sebenarnya untuk missingnya sendiri ini teman-teman bisa memberikan kode selain 9999 sampai 5 kali ini ya. Tidak harus 99 sampai 5 kali, teman-teman bisa memberikan pengkodean lain, bisa mulai dari 1, 2, 3, 4 hingga 9 atau bahkan 0 ya. Itu saya anjurkan untuk missingnya kita buat errornya itu lebih dari jumlah data yang sesungguhnya. Maksudnya di sini kan rata-rata para responden memberikan data sebanyak
4 angka ya. Jadi sebaiknya kita berikan 5 angka. Nah, mengapa 5 angka? Di sini untuk menghindari terinputnya data yang sama gitu ya. Kemudian di sini kita buat di pendapatan dan konsumsi, karena di pendapatan dan konsumsi ada responden yang tidak memberikan. Untuk kolom seperti yang saya bilang tadi, untuk memperpanjang kolom. Di sini ada lines. Nah, di sini untuk rata kanan kiri atau juga pusat atau center. Di sini measure, ada scale, ordinal. Oke, baik ya. Nah, karena tadi kita sudah memberikan kode yang sudah kita berikan kan pastinya sudah kita berikan values. Nah, values tersebut dapat kita tampilkan di values label. Jadi kita nggak akan bingung nih, apa sih 2 ini, apa sih 1 ini di jenis kelamin gitu. Jadi kita klik saja value labels. Nah, sesudah kita input tadi kan di value itu, setelah kita klik value label akan muncul 2 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki. Dan di pendidikan juga demikian. 1 untuk SD, 2 untuk SLTP, 3 untuk SLTA, 4 untuk D3, dan 5 untuk S1. Nah, begitu. Ini karena data sudah kita dapatkan. Kemudian kita lanjut pada analisis deskriptifnya. Untuk melakukan analisis kita dengan mudah saja. Di sini kita klik di toolbarnya di analisis, kemudian kita buka deskriptif statistik. Kita pilih deskriptif. Nah, di sini kita pilih deskriptif. Nah, ini di sini ada, karena saya sudah pernah membuat output nih sebelumnya. Oke, kita kembalikan aja mungkin ya biar lebih mudah. Untuk tampilan awal sebenarnya seperti ini. Untuk tampilan awal. Karena kita akan mendeskriptifkan umur responden, kemudian pendapatan dan juga konsumsi. Jadi kita ambil saja data variabelnya yang itu ya. Kemudian kita klik option, kita klik min, kemudian sum, kemudian di sini ada standar deviasi, kemudian ada nilai minimum, nilai maksimum, terus standar error dari rata-ratanya. Jadi kan karena tadi rata-rata itu ada beberapa responden yang nggak memberikan datanya ya. Jadi kita klik aja standar error min, standar error rata-rata. Kita klik variable list. Di sini kita bisa menyesuaikan berdasarkan alfabet, variable list, gitu. Kemudian di sini ada berdasarkan rata-ratanya. Jadi variable list ini kan tadi di sini kita ada umur responden, semua pendapatan dari responden, juga semua konsumsi. Jadi kalau dari variable list ini dia outputnya itu disesuaikan berdasarkan urutan ini. Tapi kalau dari alfabet itu berdasarkan variabelnya itu disesuaikan berdasarkan alfabet. Jadi outputnya itu berurut berdasarkan alfabet. Jadi kita ambil saja dari variable list. Continue, dan di sini kita oke-kan saja. Oke, dan di sini output akan otomatis keluar. Kita tunggu. Nah, di sini output keluar. Karena tadi kita bikin list, variable list, maka di sini ada outputnya. Umur responden, semua pendapatan responden, dan juga pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Di sini karena tadi kita pilih semua ya, di sini ada N statistik. N statistik ini menyimbolkan berapa banyaknya data yang ada. Jadi karena tadi standar error juga kita masukkan, makanya di sini pendapatan hanya 16 karena di sini ada 2 responden yang tidak memberikan datanya.
Kemudian ada range, ada minimum, maksimum, ada sum, ada min. Min ini di sini ada statistik dari keseluruhan dan juga min standard error. Kemudian ada standar deviasi dan juga seterusnya. Untuk output sendiri ini bisa kita simpan. Kita dapat menyimpannya, yes. Kita klik aja X, kemudian kita simpan. Di sini kita akan menyimpannya. Teman-teman bisa menyesuaikan ya. Kita akan menyimpan dengan nama latihan output. Output 2. Nama kalian. Di sini saya buat nama saya ya. Oke. Karena di sini sebelumnya juga saya sudah membuatkan output. Jadi di sini kita buat output 2. Kita save. Dah, sudah begitu berarti sudah tersimpan. Yaudah, kita close aja. Di sini untuk membuka output yang tadi, kita bisa buka menu file, open. Kita open terus kita buka output. Nah, coba kita buka di output yang sudah kita buat tadi di output 2. Dah, kita tunggu dan akan terbuka. Nah, begitu saja. Untuk kita buka filenya, kita buka file SPSS datanya itu sama seperti cara membuka output. Kita buka file, kita pilih data. Nah, di sini saya ada latihan data 1, coba kita buka, open a new window karena tadi saya sudah buka. Nah, ini dia. Untuk membukanya tinggal begitu saja. Mungkin sekian tutorial dari saya. Maaf atas segala kekurangan atau kesilapan yang telah saya ucapkan. Demikian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.